Di video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian RLC. Jadi pada rangkaian ini merupakan gabungan dari R, L, dan C. Jadi di sini R adalah resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Dimana sebelumnya Anda telah belajar mengenai rangkaian RL dan RC. Oke. Untuk analisis rangkaian RLC agak sedikit berbeda dengan rangkaian RL. Oke. Terutama pada saat nanti kita menentukan yang namanya impedansinya. Oke. Impedansinya dia agak berbeda dibandingkan dengan rangkaian RL dan RC. Apa yang berbeda akan kita lihat nanti ya. Oke. Selanjutnya di sini fokus pembelajaran kita yang pertama adalah masih sama, yaitu mencari impedansi, yang kedua adalah mencari arus total, kemudian yang ketiga adalah mencari V di tiap elemen. Oke. Atau VR, VL, dan VC. Nah, ini adalah fokus pembahasan kita kali ini. Oke. Kita langsung masuk saja ke contoh kasusnya. Oke. Di sini untuk contoh kasusnya kita akan membuat sebuah rangkaian AC yang terdiri dari R, L, dan C. Oke. Ini R, L, dan C. Di mana RLC-nya ini mempunyai nilai R sebesar 100 ohm, kemudian L sebesar 50 milihenry, mH ya, milihenry, kemudian C-nya adalah sebesar 20 mikrofarad. Oke, kemudian V-nya ya, V-nya sebesar VT sama dengan 25 cos 500 T, 25 cos 500 T volt. Ya, ini AC ya, karena di sini berupa gelombang sinus, kosinus ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan untuk pertama kali seperti langkah-langkah sebelumnya di sini, bahwa yang harus kita cari adalah, ingat, jika ada rangkaian RLC berarti yang bersifat reaktif adalah L dan C ya. Komponen yang bisa reaktif adalah L dan C, maka di sini kita harus mencari XL dan XC. Oke, atau yang pertama XL adalah reaktansi induktif, kemudian yang C adalah reaktansi kapasitif. Oke. Nah, untuk mencari reaktansi induktif dan kapasitif, tidak lupa ya, jangan lupa XL rumusnya apa? Omega L. Oke. Untuk mencari XL, maka rumusnya adalah, kita lihat ya. Di sini 2 kali 2pi FL ya. Di sini 2pi FL berarti di sini 500. Oke. Kali 50 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Oke. Anda bisa lihat di sini 2pf ya. Kita lihat di sini. Oh, maaf. Tadi masuknya
Oke, kita bisa lihat di sini. Ini saya marking karena khusus ya. Nah, di sini kan 25 cos 500 ya di sini. Nah, di sini adalah 2PF. Oke. Ya. Jadi di sini 25 cos 500T. Oke, kemarin Anda bagaimana kalau dengan ini ya? Kita kasih contoh dari 25 cos 2pi 500T. Nah, di sini. Ya. Di sini frekuensinya adalah 500 ya. Tapi jika seperti ini, maka frekuensinya adalah berapa? Kalau kita hitung berarti ini 2PF sama dengan 500. Maka F frekuensinya adalah 500 per 2pi. Bisa Anda hitung sendiri, ini frekuensinya. Karena di sini cos-nya sudah masuk, ini sebenarnya sudah jadi kesatuan 2PF. Oke. Ini berbeda dengan yang bawah di sini ya. Di sini ada 2pi. Di sini ya, ini adalah 2pi FT. Oke, sedangkan di sini 25 cos 500T itu sudah semuanya. Jadi tidak ada pakai 2pi, tapi langsung 500 itu bisa. Oke. Jadi di sini F-nya adalah frekuensinya sekitar 500 per 2pi. Nah, bisa Anda lihat di sini. Oke, saya harap Anda paham di sini. Oke, ini saya hapus ya. Kalau Anda ingin lebih jelasnya bisa Anda catat. Oke, ini akan saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke. Nah, Anda lihat di sini 2PF ini kan sudah masuk ini kan sebenarnya 2PF sudah 500 ya. Karena di sini sebenarnya sudah 2PF. Oke. Nah, oke, jadi ini cukup kita tuliskan 500 karena 500 ini adalah 2PF. Oke, saya harapkan Anda paham sampai sini. Maka di sini yang jadi perbedaan adalah ini harus ada seperti ini ya. Ini adalah penanda kalau kemudian ini adalah reaktif karena ini RLC. Jadi L dan C itu mempunyai sifat reaktif yang saling berlawanan. Maka dari itu kita memerlukan tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah seperti ini. J. Oke. Sebenarnya J ini adalah tanda bahwa XL atau reaktasi induktif ini berada di kawasan imajiner. Oke. Itu adalah fasor ya. Nanti ada fasor, pasti ada imajiner, kemudian ada hubungan juga dengan bilangan kompleks gitu ya. Nah, ambil mudahnya saja bahwa kalau XL itu pada rangkaian RLC ada J-nya. Sudah cukup seperti itu ya. Di sini ada hubungannya dengan bilangan kompleks, erat kaitannya dengan bilangan kompleks karena di sini komponen reaktif berada di sumbu kompleks ya, sumbu imajiner. Gitu maksud saya. Oke. Selanjutnya kita udah ketemu ini ya, menghasilkan nilai berapa? Nilainya adalah J25. Oke. J25. Kemudian kita cari juga XC. Oke, XC atau reaktansi induktif ya. XC. Nah, XC sekarang juga seperti ini. Jadi XC karena ini rangkaian RLC, maka Anda harus membuatnya seperti ini, negatif. Karena ini berlawanan dengan XL. Oke, sekaligus sebenarnya untuk arah ya. Yaitu seper omega C. Sama. Tapi memang di sini ada tanda minusnya karena di sini dia komponen yang saling berlawanan dengan XL. Maka ini ada tandanya. Kemudian di sini kasih J. Nah, karena J untuk menandakan bahwa ini dia reaktif. Dia komponen reaktif gitu ya. 1 per, berarti di sini 1 per omeganya berapa? 500 kali 20 kali 10 pangkat minus 6 kan 20 mikrofarad ya. Oke. J sehingga nilainya adalah minus J 100 ohm.
Oke, ini juga ada ohmnya. Oke, kemudian VS ya, VS di sini VS fasornya berapa? 25, 250 ya. Oh maaf, di sini 250, 250 sudut 0 derajat. Nah, ini adalah fasornya, gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari impedansinya ya, maka ini kan saya hapus atau saya tambah lagi di sini. Oke ya, di sini. Maka untuk mencari Z totalnya, maaf. Maka untuk mencari Z totalnya, Anda jumlahkan terlebih dahulu ya. 100. Oke. Adalah nilai resistornya 100 dikurangi minus J 100. Oke, minus J 100 itu adalah ZC-nya ya, minus J 100 atau reaktansi kapasitifnya. Kemudian plus J 25. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 100 minus J 75 ohm. Oke, di sini. Ini belum selesai karena ini kita perlu menjumlahkan yang kompleks, kita jumlahkan dengan kompleks. Ya, maksudnya yang ini. Nah, yang kompleks itu yang ini. Kita mesti jumlahkan dengan yang kompleks. Yang real kita mesti operasikan dengan yang real. Yang real itu adalah 100, ini kan nggak ada J-nya, maka ini adalah bilangan real. Oke. Maka di sini cukup tetap aja karena tidak ada bilangan real yang lain. Sedangkan yang J ada temannya ya, minus J 100 dan plus J 25. Ini J dijumlahkan dengan J, yang tidak ada J-nya kita jumlahkan dengan yang tidak ada J-nya. Oke. Selanjutnya sehingga kita bisa dapat ya untuk nilai impedansinya. Oke. Untuk nilai impedansinya adalah Z total atau Z saja boleh akar 100 kuadrat. Oke, akar 100 kuadrat itu dari sini. Ini. Kemudian plus 75 kuadrat. Sudutnya tangan inverse minus 75 dibagi 100 sama dengan 125, sudutnya minus 36,87 derajat. Oke, ohm. Nah, ini supaya biar nggak bingung ya. Nah, ini. Oke, sehingga kita dapat rumus ini. Nah, sehingga untuk arusnya ya, arusnya I total, bagaimana rumusnya? I total kan V per Z total ya, atau impedansi. V-nya berapa tadi? 250 sudut 0 derajat dibagi 125 sudut minus 36,87 derajat, menghasilkan nilai 2 sudut 36,87 derajat. Oke, ampere ya. Kita sudah dapat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mesti cari ya tegangan di tiap-tiap elemen. Oke. Kita cerita selanjutnya mencari VR ya. VR sama dengan R per Z kali VS. Ya, dimana nilai R-nya adalah 100 per 125 sudut minus 36,87 dikalikan 250 sudut 0 derajat menghasilkan 200 sudut 36,87 derajat volt. Kemudian ZC
Z total kali VS. Nah, ini kita yang pertama sudah dapat ya. Maka di sini menghasilkan nilai 100 sudut minus 90. Ingat bahwa untuk mencari C pasti ada fasor minus 90 karena mencari VC tegangan akan di belakang arus untuk komponen C. Maka dari itu kita ada fasor minus sudut minus 90 di sini. Oke, 125 sudut minus 36,87 kali 250 sudut 0 menghasilkan nilai 200 sudut minus 53,13 derajat volt. Oke, ini dia kita sudah dapat untuk VC. Sekarang VL berarti XL ya, maaf ini di XL ya, XC ya, XC boleh. Jadi boleh kalian sebut ZC, XC itu nggak apa-apa. Yang penting kita nyebutnya reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif. Oke, ini Z kali VS. Maka di sini nilainya adalah 125. Oh maaf, ini ada kesalahannya. XL-nya berapa tadi? 25 ya. 25 sudut 90 derajat. Ingat karena di sini kita pakai 90 karena untuk L dia ada pergeseran tegangan 90 derajat lebih awal daripada arusnya. 87 ya. 250 sudut 0 derajat, maka menghasilkan nilai sudut 26,87 derajat volt. Oke, kita udah dapat semua. Jadi caranya, oke, saya akan review lagi. Lihat dulu di sini, saya akan ulangi ya. Kita lihat di sini. Ini ada RLC ya, RLC. Oke. Di mana RLC ini mempunyai nilai R 100 ohm, L 50 dan C 20 mikrofarad. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari XL atau reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, kemudian mengubah tegangannya menjadi dalam bentuk fasor. Setelah kita dapat semuanya, baru kita akan melakukan operasi mencari impedansi. Oke. Untuk RLC ada khusus ya, metode khusus ya. Di sini ada J. Untuk L dia tidak pakai minus ya, tapi ada J. Untuk C dia ada minus dengan tanda J di sini. Oke, ini J ini untuk penanda bahwa XC dan XL adalah bersifat reaktif. Jika kita hubungan dengan bilangan kompleks, maka kereaktivitasan dari L dan C itu berada di sumbu imajiner. Kalau kita lakukan bilangan kompleks, ingat pada matematika 1 bilangan kompleks mempunyai dua sumbu yaitu real dan imajiner. Nah, reaktif itu berada di sumbu imajiner. Makanya di sini ada J-nya. Oke. Nah, untuk mencari Z total atau impedansi saja, maka Anda jumlahkan terlebih dahulu 100 minus J 100 dan J 25. Di sini miliknya si kapasitor, di sini miliknya si induktor kan. Ini XL, ini XC. Oke. Sehingga Z total kita bisa dapatkan dengan rumus penjumlahan Pitagoras sederhana seperti ini, yaitu 100 kuadrat akar 100 kuadrat plus 75 kuadrat tangan inverse minus 75 per 100, sehingga kita dapatkan nilai ini. Kemudian I total. Oke, bisa lihat I total. I total itu sama seperti yang rangkaian RL dan RC, yaitu V per Z ya, sehingga kita bisa dapatkan ini. Kemudian untuk mencari tegangan tiap-tiap elemen sama juga, ini seperti rumus pembagi tegangan pada rangkaian DC ya, di mana VR R per Z ya, Z ini kan R total kalau udah rangkaian DC kali VS. Nah, pada VC dan VL, di mana di sini ingat bahwa kemarin minus 90 di sini digunakan karena pada rangkaian C arus itu mendahului tegangan, jadi tegangan di belakang arus sehingga ada minus 90.
Sebaliknya untuk VL di sini ada sudut plus 90 karena tegangan lebih dulu 90 daripada arus, sehingga kita bisa dapatkan nilai ini. Oke. Nah, nilai-nilai ini bisa digunakan untuk memanipulasi fase ya. Jadi kita ingin tegangannya maju berapa derajat, kita ingin tegangannya duluan atau tegangannya belakangan, kita bisa menaruhkan operasi tersebut dengan menggunakan rangkaian RLC. Oke, untuk pembahasan rangkaian RLC cukup sampai sini. Sekian, terima kasih.